Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa rahmatil barakat wal karamat qad badat ya hadirin haitsus salafus salih hudur nahwahu ila dzatihil yamin ana alayya bad'i wa antum aminu ya hadirin ya qasimin al khair wafu kismana ya qasimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin wa ya asral hasibin ya muti'as sa'ilin wa muntahar ragibin wa ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis ya mugisul mustagisin wa ya muti'as sa'ilin wa muntaha ragbatir ragibin wa munaffisal maghrubin wa mufarijal maghrumin wa sarihal mustarihin wa mujiba da'watil muttarin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karim wa barik wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad antu salliya ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ahli aradina was samawat adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikral ghafilun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd.
Faya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah. Fa'adamallahu lakumul ajra wal hamakumus sabr wa razaqana wa iyyakumus syukra. Thumma inna nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana wa amwalahum min mawahibillahil hani'ah wa awarisin mastur mustaudiati tatamata'u biha ila ajalin ma'dudin wa yaghbizuha liwaqtin ma'lum. Thumma aftaradallahu alaina syukr ida a'ta syakr. Qala ta'ala fadhkuruni udhkurukum washkuruli wala takfurun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul mu'min man indallah minal uqubati matami fi jannati ahadun walau ya'lam kafir ma indallah minar rahmah ma qanata min rahmatin ahadun. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin dan hadirat Jami'il muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan barakah dari Allah kita semua dikumpulkan di majelis dan pada hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tercatat bagi kita bahwa kita ditetapkan iman kita dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan kelak kita bersama-sama baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhuluha bisalamin aminin ahlil jannati. Bakal masuk surga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita membuka dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 179, yang mana kita ulang-ulang tentang hal fadilah, kaifiyat serta sirul Fatihah, yaitu rahasia dari suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini dalam kitab Asbabun Nuzul, di mana peristiwa diturunkan Al-Quran, yaitu surat Fatihah ini diturunkan 2 kali. Yang pertama di kota Makkah, yang disebut surat Al-Makiyah, yaitu surat Makkah. Yang kedua adalah surat Al-Madaniyah, artinya diturunkan di kota Madinah. Yang mana pertama diturunkan suratul Fatihah ini sebagai kebesaran Allah Ta'ala, bahwa Allah menguasai alam semesta ini, agar orang-orang kafir mendapatkan peringatan-peringatan tidak menyembah berhala. Setelah mengetahui dari suratul Fatihah ini, maka ditegaskan yang kedua kali diturunkan di kota Madinah, yaitu Al-Quran yang dihimpun dari Ummul Al-Quran disebut suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini diturunkan untuk mewajibkan dibaca di dalam sholat 2 kali. Jadi fadilahnya besar sekali. Dari fadilah Fatihah ini sudah terhimpun sampai dikatakan Al-Fatih
artinya sholat, artinya bacaan yang membuka langit, membuka semua rahasia, membuka kehidupan. Itu diawali dengan suratul Fatihah. Sampai dalam kitab tafsir Ibnu Majah yang mana menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kitab berpuluh-puluh kitab, sampai 40 kitab dengan halaman 380 halaman bolak-balik, hanya menafsirkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum Ibnu Athaillah, belum Ibnu Katsir, belum tafsir yang lainnya yang masih banyak yang mengungkap tentang rahasia Fatihah. Kita ambil bagian yang kecil dengan mempersingkat agar para hadirin majelis bisa mengamalkan dengan tumakninah. Karena kalau kita sudah bisa mengamalkan Fatihah ini dan merasakannya, kenikmatan di dalam pembacaannya, yaitu akan menimbulkan satu kenikmatan yang tidak ada bandingan, karena Al-Fatihah ini adalah narasumber dari Al-Quran, ibu dari Al-Quran, sampai dikatakan Ummul Quran. Karena kita tidak mengetahuinya sampai sejauh mana membaca Fatihah ini, sehingga kita tidak menyadari bahwa himpunan semua kitab itu dari Zabur, Taurat sampai Injil masuk di dalam suratul Fatihah itu. Sampai Nabi Musa ada di dalam mushaf suratul Fatihah. Nabi Daud pun ada mushaf di dalam suratul Fatihah. Nabi Isa alaihissalam atau disebut Ruhullah masuk dalam mushaf daripada Al-Fatihah. Jadi kitab-kitab yang bahari, kitab dahulu kala, sudah terhimpun dengan Fatihah itu. Yang paling utama yang harus dipahami pembacaan Fatihah, kalau orang sudah mengahlikan atau mengamalkan setiap saat yang namanya suratul Fatihah, maka Allah menjanjikan kepada orang yang membaca suratul Fatihah ini akan menutup semua lubang-lubang daripada 7 neraka, daripada neraka jahanam, neraka syakor, neraka jahim, neraka hutamah, neraka wel, dan seterusnya. 7 lubang neraka itu tidak akan mampu saat disebut alhamdulillahirabbil alamin, maka selamatlah hamba-hamba itu dari siksa semua neraka. Untuk itu, bagi penuntut ilmu atau pelajar muridun, jangan ditinggalkan mengamalkan 1 hari 1 malam 100 kali. Sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan satu auratnya, yaitu wirid-wiridnya yang didawamkan sehingga tidak memberatkan bagi semua umat-umat, yang mana diamalkan setiap sholat subuh itu
dibaca 21 kali subuh. Kemudian salat duhur dinaikkan menjadi 22 kali. Kemudian sampai salat asar dinaikkan lagi menjadi 23 kali pembacaan Fatihah. Sampai salat maghrib dibaca 24 kali. Sampai diakhirkan salat isya, setelah salat isya dibaca 10 kali. Kalau kita jumlah dan kita total jumlahnya 100 kali. Ini pekerjaan amaliyah dari golongan yang tidak mampu membaca, yang gak mengerti huruf, sampai kepada orang yang alim sekalipun. Kalau sudah diistiqomahkan 100 kali ini, fadilahnya sangat besar. Terutama orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup atau menerima segala musibah. Yang musibah itu adalah orang yang mempunyai hutang yang sampai mencekik lehernya. Di sini tidak terbatas waktu dan kapan, tergantung kekusukan dari yang membacanya. Sampai diakhirkan orang yang menerima penyakit yang besar, yang berat-berat, itu kalau didawamkan Al-Fatihah ini, maka disebut juga menjadi obat bagi mereka. Begitu hati yang keras itu pun kita bacakan juga suratul Fatihah ini, maka dia pun akan mengalami satu kemudahan-kemudahannya. Ini fadilah menurut Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib, seorang wali kutub. Kemudian fadilah Fatihah ini banyak sekali kandungan-kandungan itu untuk orang yang berusaha atau orang sulit dalam mencari keselamatan pekerjaan dunia akhirat. Sesudah sholat hajat 4 rakaat, yaitu awal pertama Qul 10 kali sesudah Fatihah, kemudian yang kedua 20 kali surat Ikhlas salam, kemudian yang ketiga 30 kali, yang keempat 40 kali, berarti jumlah qulhunya 100. Kemudian bertawasul, yang mana tawasul itu kita baca, kalau membaca suratul Fatihah 300, berarti setiap hadiah 100 kali Fatihah kita mengulangi tawasul itu sampai 3 kali. Baru kita berdoa doa hajat. Kalau kita mampu, tergantung daripada kesedihan dan kesusahannya. Kalau terlalu susah betul, berarti kita amalkan setiap hari membaca suratul Fatihah itu 500 kali sesudah sholat isya atau sekitar jam 9 malam, istirahat dulu sesudah isya, baru kita kerjakan sholat hajat. Kalau kita kerjakan, insya Allah orang yang mengamalkan Fatihah itu tidak akan diberikan fakir miskin selama seumur hidupnya. Karena Al-Fatihah ini adalah diartikan membuka segalanya, sampai membuka petala langit 7 pun itu kendaraannya Al-Fatihah. Kalau untuk segi ilmu, di dalam ilmu tarekat, yang mana ilmu tersebut kita amalkan
yang harus dengan ijazah dari seorang mursyid, yaitu kita puasa hari Senin, Minggu kita sahur, Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Dengan sholat hajat kita malam itu mengkhatamkan sejumlah 7.777 kali akhir daripada hari Rabu. Itu setiap minggunya diawali Senin, Selasa, Rabu, khusus untuk ilmu, tapi minta izin sama guru. Tidak bisa dijalankan sendiri tanpa izin, tidak ada itisol. Kalau ingin menjadi wali lain lagi. Ini masih ingin mendapatkan ilmu, belum berilmu. Ingin mendapatkan ilmu, belum ilmu. Masih ingin mendapatkan ilmu. Kalau untuk riyadhah, mencapai satu yang lebih lagi, yaitu mengetahui ilmu, itu lain lagi. Itu puasanya 1 tahun ya, tapi bukan puasa pati geni, puasa 1 tahun, 9 bulan 10 hari. As-Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Ali Ba'faqih Kemusuh Jogja, seorang wali kutub di Jogja. Beliau mengamalkan ini dengan jumlah 770.777 kali selama 9 bulan 10 hari, tidak bicara sama makhluk. Jadi kalau ingin memahami ilmu, jangan cerewet, ceriwis, cemberut ya, itu bukan untuk ilmu. Halwat artinya berdiam diri, minta izin sama guru. Jadi kalau murid kita minta izin, 1 tahun saya nggak keluar rumah, di kamar khusus 1 tahun ya untuk membaca Fatihah, insya Allah kalau keluar dengan ikhlas bisa tampak itu mengetahui ilmu rahasia. Tapi kalau nggak ikhlas, keluar putus asa. Kan ada 2 kan, yang satu menjalankan benar-benar ikhlas, yang satu putus asa karena nafsu ya. Jadi membaca ini nggak boleh nafsu. Jadi maka dikasih waktu 9 bulan 10 hari untuk majelis yang rutin 100 kali, dan saya ijazahi ini. Jadi 121 tadi subuh terus sampai mati, insya Allah nggak bakal miskin. Itu sudah bagus. Jangan baca 500 sekali saja, besok nggak bisa, itu namanya nafsu ya. Kalau 100 nggak bisa, cukup tawasul Al-Fatihah 1 kali saja seumur hidup sudah ya, karena paling berat baca itu. Saya sendiri kalau baca Fatihah itu 1 kali ngantuk karena berat ya, 1 kali berat. Sebab lagi malas. Kalau lagi malas itu baca Fatihah 1 kali aja berat. Coba kalau nggak percaya, kita sholat maghrib atau isya, kita lagi ngimami, pas kita lagi malas, bisa enak nggak bacanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai yang di belakang, iki makmum apa gremeng? Yang belakang tuh kok nggak dengar? Ternyata memang harus tidak didengar karena sholat duhur dan asar. Kalau nggak ngerti, orang nggak ngaji, langsung dia duhur teriak baca Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang, Masya Allah, ini mungkin ada makmum di belakang wali-wali. Karena kok biasanya duhur gak keras, kok ini keras. Karena saking pinternya gak tanya sama guru. Asal juga gitu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya diam aja, karena makmumnya juga sama-sama tolol. Mudah-mudahan di sini kalau imami duhur asar diam, ya. Yang ada suaranya maghrib, isya, subuh, ya. Keliru lagi yang subuh itu. Berapa kelirunya? Doa talqin dibaca kuno. Doa talqin, doa orang mati. Ummahina fiman hadait wa'afina fiman afait wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Sang mati siapa? Tanya sama guru, jangan asal ngucap, ya. Mudah-mudahan murid-murid kita ini jangan sampai kebablasan saking pintarnya. Orang kalau semakin pintar itu makin bodoh, ya kan? Nah, kalau orang yang bodoh makin bodoh karena nggak tanya, ya. Saya terangkan di sini awal daripada rahasia huruf daripada Fatihah. Di sini ada yang kurang, ditambahi sendiri, ya. Jadi yang nulis ini agak ngantuk ini, ya. Nggak diperiksa. Al-Fatihah itu 7 ayat. Kemudian kita mencari rahasia di Fatihah itu ada 7 huruf atau abjad yang tidak masuk di dalam surat Fatihah ini. Pertama kita cari dulu alif ba ta, ada huruf ini. Yang nggak ada huruf sa. Dan di sini sa-nya di belakang dan ini, ya, sa nomor 1 itu. Nah, sa di sini tidak diterangkan apa artinya. Sa itu diartikan dalam pengertian tentang ilmu menurut wali Allah, orang-orang tasawuf, bukan menurut saya. Saya berguru dengan beliau, kata guru saya begitu. Huruf sa itu adalah artinya sanaun. Sanaun artinya pujian-pujian, mendapatkan pujian dari Allah. Artinya huruf sa. Alif ba ta sa sin ada huruf sin. Shin tidak ada, itu yang kedua. Shin artinya dalam pengertian ilmu sifaun, artinya obat, ya kan? Jadi Al-Fatihah ini kalau diamalkan mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pujian dari malaikat, mendapatkan pujian dari semua makhluknya di dunia ini. Kalau orang suka mengamalkan surat Fatihah. Kemudian orang yang mengamalkan surat Fatihah ini bisa untuk penyembuh dan obat bagi orang yang membacanya. Jadi kalau mau jadi modal dukun ngobatin orang tabib, nggak usah repot-repot, diamalkan setiap hari Fatihah 1000, udah jadi orang ngobati segala macam penyakit. Sudah lumayan, setiap satu akuat 20.000. Itu 1000 kalau ingin jadi tabib, ya. Jadi sudah jadi penyembuh. Nah, jadi baca sekali Fatihah, minum air, sembuh. Karena berkat Fatihah sudah dijanjikan sama Allah,
Tapi kalau Fatihahnya sekali baca sekali enggak, dukun tidak, alim tidak. Artinya apa? Setengah waras, setengah enggak jalankan. Shin shin, terus alif ba ta sa jim ha kha dal zal ro za. Ro ada, zai za, huruf za di sini enggak ada. Ditulis ditambahi sendiri. Yang membawa kitab Manhaj Dakwah, yang enggak membawa memang enggak bisa beli. Ya, nanti kalau nggak bisa beli minta saya, ya saya belikan. Kalau yang nggak punya saya belikan, minta. Terus saya nggak punya kitab, nanti minta sama saya belikan. Minta 2 atau 3, nanti saya bayar rono. Za artinya di sini ziyadatun, menambah. Segala sesuatu yang menambah itu mendapat nikmat sesuai firman Allah. Kul Rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, kata Allah Ta'ala, tambahkan ilmu. Ya, jadi minta tambah ilmu. Segala sesuatu yang menambah itu pasti dapat nikmat. Disebut barokah, disebut barokah. Jadi za yang tidak ada, ya. Terus libata sajim hakor dan roja, sim sim, sok sok ada. Yang tidak ada huruf do, do ada, do yang berdiri ada alif, itu huruf do. Diartikan huruf do di sini menurut ilmu ma'rifat artinya dilun, dapat naungan Allah dan pertolongan Allah, ya, sampai yaumil kiamat. Jadi maksyar, kepanasan manusia dapat dilun naungan dari Allah, tidak kepanasan. Nah, jadi orang baca Fatihah nanti di maksyar sudah kepanasan, namanya dilun. Sudah berapa? Jim tidak ada. Kha dulu, jim kha, jim dulu, ha kha jim kha. Kha artinya khofiyatun. Khofiyatun itu artinya lutfiyah, sembunyi, yang paling halus, ya, perasa kurang khofi, ya, kurang halus, ya. Jadi kamu baca ini kurang halus, gitu. Jadi baca ayat kurang halus, ya. Zikir kurang halus, karena kurang sentuhan. Khofi sentuhan, khofiyatun. Dari kelembutan, lutfiyah artinya kelembutan, ya. Jadi Adam kalau ada batinnya lembut, nyambung, ya. Tapi kalau Adam hatinya nggak nyambung, yang tidur nggak bangun karena teleponnya nggak jalan, ya. Jadi itu yang kurang, ternyata hatinya simpang siur, gitu, ya. Banyak mikir utang dan macam-macam. Terus setelah khofiyatun yang belum, jim, huruf jim itu artinya jaiyun. Jaiyun diartikan tajalliyatun.
tajalli, bertemu dengan Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya. Nah, berkenal dengan Tuhannya, merasakan dekat dengan Tuhannya, ini disebut tajalliyatun, huruf jim. Jadi baca Fatihah, nerobos masuk langit 7, bertemu dengan Tuhannya, mendapatkan anugerah, langsung mendapatkan ilmu laduniyah, ilmu langsung dari Allah, nggak pakai belajar lagi, karena Allah sebagai guru yang mengajar langsung. Nah, ini Fatihah. Jadi tiap malam Fatihahnya jangan lupa 500 sampai 500 tahun. Ya. Ya insya Allah kalau umur kita 500, ini disuruh tiap hari aja masih nawar, nggak boleh 100 ya. Terus ada yang nawar lagi, tawasulnya disingkat, nggak boleh ya. Tawasulnya minta disingkat, khususon Gus Arifin bin Ngali bin Ngasam wa ila hadrul Nabi Muhammad SAW. Fatihah bagus. Itu orang yang malas. Yang malas itu memang mintanya yang singkat-singkat ya. Singkat, cepat, dapat, kaya. Itu yang malas-malas. Yang rajin-rajin itu biasanya yang nganggur-nganggur. Yang nganggur itu biasanya waktunya banyak, ya kan? Kalau yang lucu lagi udah nganggur tidur melulu. bukan gila. Jangan dipikir yang nganggur gak ada kerjaan itu menghafal, enggak, tambah tidur, enggak mau ngapalkan tawasul. Ya, semua murid-murid ini latihan ya, baca tawasul. Jadi 4 ayat, kan ada 4 baris, dihafalkan besok 4 baris, seminggu sudah hafal semua tawasul. Ya, kalau cuma dibaca gini, tidur. Pokoknya habis sembahyang dibaca Al-Fatihah, selesai tidur, sampai mati nggak apa-apa. Ya, jadi tawasul itu dihafalkan, insya Allah di kantor dibawa, di kantong di mana dibawa, pergi dibawa, apa baris aja dulu, ingat, ya, nah gitu. Ini tawasul. Insya Allah orang yang bertaruh tawasul akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, semuanya dekat, ilmu dekat dengan dia, amal dekat dengan dia, ibadah dekat sama dia, rezeki dekat sama dia, nur dekat sama dia, wali-wali dekat sama dia, karena berkat tawasul. Gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh tawasul. Kemudian jim sudah, tinggal berapa? 1 yang belum ada. Huruf fa. Di sini nggak ada huruf fa, ditambahin. Fa artinya fanaun. Fana artinya lenyap keinsanannya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya ketemu roh Nabi Muhammad SAW. Rohnya ketemu setiap roh orang-orang yang alim. Rohnya ketemu semua roh-roh yang disucikan Allah Ta'ala berkat suratul Fatihah. Nah, 1 hari 500, apalagi habis sholat tahajud 500. Udah nggak usah banyak-banyak, itu aja, sampai mengetahui hasilnya, sampai mengetahui kehebatannya, sampai mengetahui mukjizatnya, sampai mengetahui barokahnya, sampai mengetahui rahasianya suratul Fatihah itu. Nah, ini namanya menuntut ilmu. Kita terangkan sampai sekecil-kecil ini agar bisa diamalkan Fatihah ini menjadi pegangan dan pedoman hidup kita untuk disebut orang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lau ya'lam mu'min ma'indallah minal uqubah matami' fi jannati ahadun
Andai kata seorang mukmin mengetahui siksa yang disediakan Allah, niscaya tidak akan mengharapkan surganya seorang pun. Dan andai kata orang kafir mengetahui kebesaran rahmat Allah, niscaya manusia itu tidak akan putus dari rahmat Allah walaupun seorang pun, saking besarnya rahmat Allah. Apa sih rahmat Allah Ta'ala itu? Pertolongannya ya. Orang beriman nggak boleh sedih, orang beriman nggak boleh susah, nggak boleh ada tekanan, nggak boleh ada rasa putus asa. Orang beriman harus meyakini bahwa imam daripada hidup ini Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran 30 juz, jadikan imam kita suratul Fatihah ini yang maju dulu. Maka kehidupan kita ini tidak akan mengalami kekurangan sesuatu apapun, baik ilmu dan amal, asal kita meyakini bahwa Fatihah itu membela kita sampai membela tidak disiksa kubur, sampai neraka ditutup sama Allah Ta'ala. Karena sayangnya hamba-hamba ini disayangi oleh Allah Ta'ala disebabkan karena Fatihahnya. Asal dibaca tiap hari, yang menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kemantapan, menumbuhkan keberadaan kebesarannya, sampai menumbuhkan 7 lapis badan kita pun ditutup sama suratul Fatihah. Dan sampai seorang aulia pun mengatakan kepada muridnya, sampai orang itu mengamalkan suratul Fatihah terus menerus, maka dijamin sama Allah Ta'ala badannya dipelihara sampai mati, kain kafannya tidak hancur, karena takut orang ini ahli Fatihah. Ahli Fatihah. Jadi kalau kamu sudah mengetahui bahwa Fatihah ini diamalkan betul-betul, maka lengkap sudah hidup kita. Sampai sholat pun tidak dibacakan Fatihah, maka tidak sah sholat itu. Maka sholat itu adalah Fatihah imamnya. Jadi sholat tanpa Fatihah berarti hilang imamnya. Jadi Fatihah inilah yang disebut imam daripada segala penghulu iman dari sholat. Makanya sampai tidak ada surah yang didatangkan diturunkan 2 kali, saking mulianya yang namanya suratul Fatihah ini. Sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad pun mengarang doanya dari Fatihah. Allah nasaluka bihaqil Fatihah wa sab'il masani an taftaha lanu bi kulli khairin. Ya, dengan berkat Fatihah ini bukakan segala pintu kebaikan-kebaikan semuanya. Fadilah dari Fatihah ini sampai 7. Siapa yang membaca Fatihah ini mendapatkan pujian dari Allah, yaitu sanaun. Kemudian bilun, dia mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Setelah dapat pujian, dapat naungan, dapat kesembuhan, dapat ilmunya mengenal Allah, komplit sudah. Sampai lenyap keinsanannya menjadi aulia. Orang mengenal Allah itu harus fana, artinya keinsanannya. Jadi rohnya yang melayang-layang di mana roh aulia itu. Jadi jelas rohnya aulia itu atau wali-wali itu tidak pernah mati, hidup sampai akhir zaman, karena wali-wali roh-roh itu diizinkan sama Allah Ta'ala untuk mengajar manusia di muka bumi ini yang sama-sama mencapai fananya.
Jadi jangan dianggap wali itu mati, enggak mati, hidup dia. Untuk itu kita melatih dengan satu kesungguhan, meyakini dulu. Jangan baca Al-Fatihah tapi nggak sungguh. Jadi mengutamakan betul-betul Fatihah ini membela aku, betul-betul Fatihah ini menolong aku, betul-betul Fatihah ini membuka semua kesulitanku yang susah ini, betul-betul Fatihah ini mendorong aku untuk menuju Allah, betul-betul Fatihah ini untuk mendapatkan mujizat dari Allah, betul-betul Fatihah ini untuk membuka semua dapat ilham dari Allah. Al-Fatihah ini juga membersihkan dosa-dosa saya. Jadi Fatihah ini sudah menghimpun semua yang ada pada kekurangan manusia. Jadi sifat 7 yang ada di hati manusia, keburukan-keburukan, dengki, iri, semuanya itu bisa dihancurkan juga apabila dengan banyak membaca suratul Fatihah. Khususnya kalau membaca suratul Fatihah ini diusahakan tahan nafas 1 kali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tahan nafas agar tidak terganggu konsentrasi. Ya, jangan terengah-engah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim. Itu benar-benar yang namanya enggak konsentrasi, enggak khusyuk. Satu baca dalam sholat, ya, kita tahan nafas. Baca surat tadi tahan nafas, rukuk tahan nafas, sujud tahan nafas. Syukur kalau kita mampu baca 500 Fatihah itu sama sekali gak bernafas. Ya, itu latihan ya. Bisa baca 500 itu Fatihah itu gak nafas, bisa langsung ya. Sampai 1000 pun bisa, asal mudinnya yang nahdili dia mati. Kalian dengerin ya. Nah, ini mudah-mudahan orang-orang ini ya kan, nah pikir terus tapi mikirnya jalan. Nah, ada orang ini namanya dikir pencuri ya. Ini dikir stop tapi nonton TV bagus TV-nya ya, stop. Itu dikir pencuri namanya. Nggak boleh begitu. Zikir itu menghadap Allah. Sambil mendikran lagi rokokan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu zikir pencuri. Nggak boleh ya. Anak-anak ini harus banyak di pasar-pasar, tapi di sini nggak ada. Ya, disebut Pak Haji, tapi daerah Belatan nggak ada ini. Yang ada nggak tahu Pak daerah mana ini. Pak Haji kan banyak itu, ya kan? Ini yang Pak Haji yang doyan riba. Begitu dia dikir Fatihah, karena dapat, saya berguru sama guru kita, dapat Fatihah di jalan pasar baca Fatihah, dia baca, tapi nagih bunganya belum bayar 1 bulan. Al-Fatihah. Ya? Tapi nagih, betul? Namanya Fatihah apa? Jadi diri pencuri itu. Nah gitu. Jadi kalau zikir ini konsentrasi apa? Kepada Allah. Nah murid kita ini yang depan zikir terus ini, tapi pocongan nggak takut sama dia. Kata cerita sama saya, ya saya pulang pocongan melok goncengan sama saya. Mestinya kalau orang zikir ini pocongan itu takut, lu kok tambah senang sama dia ini. Ini Masya Allah, ini orang nggak mau pacaran sama orang, nggak pacaran sama manusia, saya ajakan jadi pacarnya katanya. Minta gonceng sama dia. Masya Allah. Ada murid kita ini kalau pulang pocongannya nunggu di situ, minta gonceng, ada. Ya, nah, itu biasanya ahli zikir, tapi mikirnya kemana-mana, ya. Nonton TV nggak boleh zikir, ya. Nah, supaya kamu tidak menikmati TV itu, baca Fatihah bagus, latihannya gampang, ya. TV kan di depan. Nah,
karena kamu bisa menikmati baca Fatihah, nggak konsentrasi kan? Tempelin wajah di TV itu, kamu lihat ini sampai kamu jihati Fatihah. Itu nanti lama-lama nggak mau nonton TV. Begitu caranya, ya. Dipikir orang-orang itu nonton TV nggak dosa. Dosa, nonton TV itu dosa, ya. Dikurangi, ya. Bukan nggak boleh nonton TV biasanya 1 jam, dikurangi jadi 1 jam kurang 5 menit, kan 5 menit aja. Karena ya 5 menit memang betul-betul ngantuk. Ngurangi kalau kan ngantuk tertidur, nah, itu berarti Fatihahnya nggak sah. 7 ayat ini menutup 7 lubang juga pandangan mata kita. Mata 2, Fatihah sudah menutup. Telinga kita 2 ditutup dari pendengaran-pendengaran yang nggak baik. Mulut 5 ditutup lidah kita supaya tidak pernah ngomong yang kotor dan yang jelek. Fadilah, masa ditutup lubang farji kita sampai dubur kita. Bayangin, ya, ditutup semua kecuali yang masuk halal. Masa kalau Fatihah ini tidak bisa menutup yang namanya lidah, tidak bisa menutup hidung, tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, berarti Fatihahnya tidak dibaca alias jebol. Masa? Ya, mudah-mudahan ini Fatihahnya ini betul-betul diamankan, diamalkan dengan khasiat-khasiatnya. Ini luar biasa. Membaca Fatihah bukan melunasi utang, tambah menambah utang, berarti Fatihahnya jadi makmumnya dia, utangnya yang di depannya lebih banyak. Masa Allah bisa terjadi Quran jadi makmum? Bisa terjadi. Sudah Fatihah taruh di belakang bagasi, mestinya sesudah di Fatihah, ya Fatihah jadilah imamku. Keluar membaca Fatihah, Fatihah terus di depan kita, bukan ditaruh bagasi dan tas jadi makmum oleh-oleh, bukan begitu. Fatihah dibaca di jalan, walaupun nggak punya wudhu sekalipun, dalam hati. Sampai perempuan pun yang nifas, asal baca dalam hati, sah hukumnya. Masa kalau kita jalan di kendaraan sampai kita baca Fatihah, aku tidak peduli yang lain, Fatihah yang menolong aku, Fatihah yang membela aku, Fatihah yang melunasi utangku, Fatihah yang melunasi semua ongkos-ongkos hidupku, Fatihah ini yang melunasi anak buahku, Fatihah ini yang membayari perusahaanku. Dengan berkat Fatihah, masa begitu, asal Fatihah ditaruh depan terus dibaca. Jangan Fatihah ditaruh di belakang, otak yang jalan, pikiran yang keras, hatinya keras, Fatihahnya ditinggal. Akhirnya Fatihah mengucapkan, kan aku makmummu. Yang salah siapa? Kenapa kamu tidak menggunakan bahwa itu pusaka wasiat dari Allah, sampai itu yang namanya warisan Nabi Muhammad SAW. Yang membuatkan kehidupanmu menjadi mulia, kehidupanmu menjadi sehat, kehidupanmu menjadikan serba tidak kekurangan. Karena orang yang menaruh Fatihah di hadapan, hilang ujub, hilang dengki, hilang sirik, hilang marah, hilang semuanya, karena Fatihah ini yang melindungi dia sebagai perisainya. Kalau sudah Fatihah ini menjadi imam dari seseorang
setiap manusia yang ditemui, orang kecil atau orang besar, sampai setan sekalipun, genderuwo sekalipun, kalau sudah Fatihah di depannya, dia takut untuk mengganggu kamu dan menggoda kamu. Masa seorang pimpro pun akan takluk kepada kamu kalau sudah kamu baca Al-Fatihah. Berkat mu'addam wa sab'ali masani antaftahala nabi kulli khair wa antafadala alaina bi kulli khair, dengan sebaik-baiknya keutamaan dari Fatihah. Jadi orang menjadi kaya tidak miskin karena Fatihah itu didepankan dari segala hal urusan semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ini jangan hanya Fatihah dibaca, tidak bisa membuktikan di jalan, tidak bisa membuktikan di depan, ya. Sampai orang kita nawar barang pun, nawar ini, kalau kita sudah Fatihah, kita baca Fatihah, dia tidak akan berani menjual harga itu melampaui batas, apalagi dia menipu kita. Masa siapa yang berani menipu Al-Fatihah? Siapa yang berani dia menelanjangi Fatihah? Siapa yang berani akan mengecilkan Fatihah? Siapa yang akan mau menghancurkan Fatihah? Hanya sekedar ucapan, tapi mujizat Fatihah ini menghalangi semua keburukan-keburukan itu. Terhindar dia dari segala kemaksiatan, terhindar dari segala keburukan, terhindar dari segala kenistaan. Mudah-mudahan ya anak-anak ini bisa mengerti fadilah Fatihah. Kalau mampu jangan ditinggalkan urusan dunia akhirat 500 kali Fatihah, walaupun dicicil setiap sholat 100 kali setiap harinya. Mampu sekali duduk 500, merdeka sudah, dia mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemudian ditutup dengan selawat Fatih. Ya, yang belum tahu buka di kitab sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-ghliga wal khatim lima sabaq wal nasil haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Jadi Fatihah ini diimbangi dengan selawat Fatih itu 100. Menurut tarekat At-Tijaniyah, kalau orang membaca satu hari 1000 selawat Fatih ini, maka diselamatkan, tidak dihisab sampai di akhir kiamat, masuk surga bersama Rasulullah. Satu selawat Fatih ini menutup semua dosa-dosa kita, diberikan 1 juta derajat, 1 juta iman, 1 juta kebaikan, 1 juta kemuliaan. Hanya 1 selawat Fatih. Itu dengan syarat mengamalkan sholat Al-Fatihah terlebih dahulu 500, baru tutup dengan selawat Fatih 100 kali saja, nggak usah 1000. Mampu 1000 udah, nggak usah yang lain-lain, ilmu apaan yang lain-lain, itu sudah mencukupi kehidupan dunia akhirat. Syafaat dapat, nikmat dapat, senang di dunia, penuh dengan iman, rahmat barakah, sampai mati di gairi hisab. Mudah-mudahan pengajian ini bisa membuka pikiran dan hati kita dan mengamalkan, agar kita dengan fadilah Fatihah ini mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala dan ridhonya, agar kita bisa mendapatkan taufiknya, yaitu bisa mengamalkan sampai akhir hayat kita. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.